ada pendopo baru di rumah itu raksasa banget. Raksasa enggak, kalau dari ukuran sih enggak raksasa tapi cukup besar lah. Dibanding pendoponya Soimah mah jauh, pendopo Soimah lebih besar, tapi Soimah juga mengakui kalau pendopo yang saya itu secara nilai itu tak ternilai karena itu kan dari segi usia juga dari tahun 1883 dan itu tuh ya warisan dari leluhur lah gitu daripada diambil sama orang luar. Bule-bule tuh suka banget mengkoleksi hal-hal seperti ini mendingan sama kita aja gitu. Jadi gue juga memaksakan tanda kutip untuk mendirikan pendopo itu di depan rumah. Jadi alhamdulillah sekarang pendoponya sudah berdiri, tapi yang lain-lainnya sedang dibenahi gitu. Jadi supaya menjadi tempatnya itu bisa dimaksimalkan. Rencananya di situ akan ada pengajian ibu-ibu bulanan itu diaktifkan kembali, kemudian pengajian anak-anak setiap sore, mudah-mudahan terus tempat ngumpul para tamu. Kan tamu gue tuh kalau di rumah tuh tamu gue tuh banyak banget jadi sampai gantian giliran gitu ya. Jadi para seniman berkarya terus semua tamu gue itu dari segala macam kalangan, politikus, kemudian para apa sih namanya penghobis binatang dan hobi-hobi lainnya juga gitu. Berapa bulan pengerjaan sendiri dan biaya fantastis nggak sih itu? Lumayan. Jadi sejujurnya si pendopo ini juga ini kolektor item sebetulnya. Jadi diperbuktikannya juga ada seniman senior, ada pejabat tinggi, ada juga. Jadi ini diperbutkan banget si pendopo ini dan alhamdulillah yang punya pendoponya memilih untuk dilepas ke gue gitu. Itu sebuah penghormatan juga karena kalau masalah barang antik itu jodoh-jodohan walaupun sudah suka udah gitu, tapi kalau makanya sebelum dia ada di depan mata gue dan berdiri, gue kan udah survei ke sananya juga. Gue belum bisa memastikan ya pendopo itu ada di saya gitu. Belum berani dari kemarin-kemarin. Tapi kalau sekarang udah berdiri gitu, ya jadi juga nih. Karena kalau nggak berjodoh itu bisa ya udah bisa tidak terjadi gitu. Dan ini tuh biasanya pendoponya. Nanti tuh ada kalau kata Soimah tuh ada barang-barang yang pendukungnya tuh tiba-tiba ngumpul sendiri gitu. Secara di luar akal sehat sih gitu. Kayak teman gue punya tangga satu. Berapa tahun kemudian nemu tangganya yang satunya lagi yang selama ini terpisah kemana-mana kayak gitu-gitulah. Dari daerah mana itu? Dari daerah seputaran Jawa Tengah gitu. Itu Solo dan sekitarnya dan ini tak ternilai karena yaitu kita kayak beli waktu gitu kan ini udah 100 tahun lebih gitu, hampir 140 tahun lebih, ini dengan kualitasnya bagus banget. Jadi kalau ada yang bisa bikin seperti ini pun mungkin bisa, tapi karakter kayunya tidak mungkin sekuat yang itu. Itu juga ada kan bentangannya juga atasnya juga 5 meter itu sudah jarang terjadi gitu. Jadi alhamdulillah sih teman-teman pecinta barang-barang klasik juga, barang antik gitu pada wah bisa dapat tuh, wah pada wah gitu. Sampai Soimah juga beberapa kali ke rumah cuma buat nikmatin gitu ya. Alhamdulillah sih gitu. Jadi harus gue rawat. 100 tuh bawanya gimana, Bawa lebih dari 100 juta. Lebarnya sendiri juga berapa? Ya lebih lah. Mbak, 1 miliar, 400 juta. Miliar. Lebih dong. Yang soal koper kemarin kopernya ketinggalan Hah? Singapura. Enggak ketinggalan. Bukan sempat ke ini, sempat ketahan. Oh, bukan ketinggalan. Gue kan kemarin ke syuting ke Singapura. Bawa itu koper yang airwheel gitu, gitu. Nah pas berangkat, bukan gue yang bawa, manajer gue. Jadi tidak bisa masuk. Kemudian disimpan disatuin sama bagasi. Kita udah sampai Singapura. Nungguin koper gue lama banget, setengah jam ada, mana kita harus langsung syuting, tapi alhamdulillah sih ketemu. Kalau itu kan insya Allah aman lah gitu. Pas pulang ke Indonesia masih aman. Oke, naik yang itu yang angin-anginan itu. Angin-angin. I fly gitu, iya itu buat syuting teman-teman FYP. Seru banget, jadi kemarin tuh kita syuting ke Singapura 2 hari, gue, Po Alpa sama Raffi. Capek banget tapi seru banget, jadi banyak pelajaran yang bisa diambil dari Singapura. Singapura itu negara kecil, tapi luar biasa mereka bisa membuat hutan, loh. Sementara kita punya hutan banyak tapi disia-siakan. Terus yang paling miris gue kemarin bahas juga sih, di airportnya aja kan, ya bukan soal Singapura ya, karena gue fresh banget kemarin. Di airportnya itu kan mereka tuh banyak bikin hutan, terus ada pohon-pohonnya tuh asli. Pas sampai Indonesia, kita di sini plastik ya. Sementara kita tuh sumber daya itu kan hutan banget. Kok di airportnya aja
tanamannya kok masih justru jadi plastik. Sementara di negara yang tidak ada hutan, dia membuat hutan sendiri gitu di airport. Dan itulah gue di satu banyak diam. Kenapa lu diam? Kok Indonesia nggak bisa gini ya? Padahal Indonesia tuh punya banyak tapi tidak dimaksimalkan gitu. Ngomongin hutan 200 tahun. Itu beli di mana? Oh, ya Allah. Bagus banget. Ya, yang di tempat gue. Iya. Jadi itu salah satu kecintaan gue pada alam adalah dengan cara gue membuat miniatur alam di tempat gue itu di aviari. Nah itu juga banyak pohon-pohon yang gue selamatkan tanda kutip dari hutan yang hampir ditebang semuanya. Jadi ketika gue pergi ke hutan terus gue gak tahu ya. Kalau gue sih merasa bahwa semua makhluk hidup itu berkomunikasi. Tidak hanya manusia tapi hewan begitupun tanaman. Tapi dan komunikasi tidak sama seperti kita. Hei apa kabar nggak gitu. Tapi dengan komunikasi alam mereka. Dan gue tuh ada beberapa pohon seperti gini. Kok gue suka banget pohon ini ya? Kok pohon ini kayak minta gue bawa ya gitu. Terus akhirnya gue bawa, sebulan lagi ke sana udah hilang teman-temannya. Udah rata dengan tanah. Jadi kayak selamatin gue gitu. Kayak misal kayak hewan tuh kan bisa lari, bisa terbang, itu pun selamatnya bisa nggak 100%. Nah pohon kalau misalnya ada kebakaran dan penebangan dia kan nggak bisa apa-apa. Diem aja. Nah ketika dan seperti biasa ketika gue nanam pohon di rumah gue tuh pasti ada mendung ataupun hujan itu sepanas apapun. Kita gali bismillah gitu. Zzz, hujan terus gue tuh ngerasa ini happy banget nih dia happy banget terus berapa bulan kemudian mereka berbunga berbuah dan lain-lain pas gue ke tempat asalnya dia lagi rata dengan tanah jadi miris sih jadi mudah-mudahan ya dengan gue bikin aviari kemudian ada beberapa tanaman yang diselamatkan mudah-mudahan ada beberapa orang sampai sudah merasa dosa ketika menebang pohon iya karena kalau kita menanam pohon itu tuh sama jariah menghasilkan oksigen buat banyak orang nah kebayang menebang pohon berarti mengurangi jatah oksigen orang-orang dosanya juga ada gitu. Jadi Itu di hutan mana? gue dapat ada di Bangka Belitung, ada di hutan Ujung Kulon, ada keliling pas ketika proses pembuatan. Jadi ada beberapa yang usianya sudah ratusan tahun, alhamdulillah bisa terselamatkan. Bayar nggak sih kalau kayak gitu juga? Ya transportasi dan lain-lain kan ada orang yang di sananya juga dan tujuannya juga bagus ya udah seperti itu. Thank you. Makasih, A.